Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru lagi seputar PMM lagi sih teman-teman ya, yang saya bahas di sini. Kita bahas lagi PMM ya. Kenapa saya bahas PMM? Di sini judulnya, setujukah jika PMM dihapus atau dikembangkan untuk tingkatkan profesionalisme guru? Jadi ada dua pertanyaan sebenarnya teman-teman. Apakah teman-teman setuju jika misalkan PMM ini dihapus atau justru PMM ini dikembangkan untuk meningkatkan profesionalisme guru? Kenapa admin buat judul seperti ini? Tujuannya karena saya pernah posting video terkait dengan tuntutan PGRI dikabulkan, MA cabut Permendikbud 26 tahun 2022. Bagaimana dengan PMM? Justru di kolom komentar yang dibahas itu bukan, yang dikomentari itu bukan terkait dengan Permendikbud teman-teman, yang dicabut oleh salah satu pasalnya dicabut oleh MA ya, tapi yang justru berada di kolom komentar yang banyak sekali itu teman-teman, itu terkait dengan PMM. Di sini ada banyak sekali komentar-komentar teman-teman ya. Ada yang bilang pelatihan di PMM terlalu mendikte guru, terkesan menggiring opini. Setuju dihapus, mau memerdekakan guru ya jangan didikte. Kemudian ada juga yang komen di kolom komentar seperti ini. Pekerjaan rumah jadi terbengkalai, harusnya nyiapin materi buat pembelajaran, malah ngikutin webinar hampir tiap malam. Mata cepat rusak, seandainya PM dicabut bisa fokus ya, itu juga ya komentar guru teman-teman. Admin kurang tahu ya apa guru atau bukan ya, tapi mudah-mudahan saya guru ya. Di sini juga saya 57 tahun malas ikut guru penggerak. Ini malah pada kepengen apa yang dicari, udah seharusnya mendekatkan diri sama Allah, gak mikir kerjaan melulu. Udah tua perbaiki ibadah. Ini salah satu ya beberapa contoh kolom komentar ya di salah satu video admin ya, seperti itu. Makanya saya buat judul, kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada malam ini, bahwa setujukah jika PMM dihapus atau dikembangkan untuk meningkatkan teman-teman ya, profesionalisme guru. Nah, oke, kita bahas ya. Oke, kita bahas. Ini adalah tampilan PMM ya, yang menjadi salah satu momok bagi guru-guru ya, sehingga banyak yang setuju kalau misalkan dihapus. Nah, teman-teman perlu pahami secara mendetail bahwa PMM itu memang memiliki banyak fitur. Ada fitur pelatihan mandiri, ada fitur komunitas, ada fitur seleksi kepala sekolah ya ini. Ada fitur refleksi kompetensi, LMS dan pengulang kinerja. Kemudian di sini juga masih banyak fitur-fitur lainnya. Ada CP, ATP, perangkat ajar, asesmen murid, kelas, video inspirasi, bukti karya, dan ide praktik. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa platform Merdeka Mengajar yang disediakan Kemdikbudristek tujuannya itu adalah untuk meningkatkan, mengembangkan profesionalisme guru, bukan untuk membebani guru dengan tambahan administrasi. Itu yang harus kalian ketahui ya, itu yang Bapak Ibu harus pahami. Kemudian di sini Bapak Ibu guru harus pahami bahwa di antara fitur yang nampak di layar monitornya si admin itu tidak wajib, cuman satu yang harus. Yang harus itu ini teman-teman, pengelolaan kinerja. Kenapa? Karena pengelolaan kinerja ini tujuannya adalah untuk menunjang jenjang karir teman-teman ke depan. Karena ini terkait dengan SKP. Kalau dulu-dulu itu kita sebut sebagai DP3. Dan ini menjadi salah satu persyaratan ketika misalkan naik pangkat, itu SKP-nya harus ada teman-teman ya. Kan logikanya seperti itu ya. Dan makanya dimudahkan pengelolaan kinerjanya itu terintegrasi di PMM supaya guru-guru dan kepala sekolah bisa berdiskusi, bisa berkolaborasi untuk melaksanakan yang namanya pengelolaan kinerja teman-teman ya. Nah, kemudian fitur-fitur yang tidak wajib itu kan ada pelatihan mandiri, ada komunitas, ada seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LMS dan sebagainya. Itu sama sekali tidak wajib teman-teman ya, tidak membebani guru. Kenapa dikatakan tidak wajib? Karena tidak ada tenggang waktunya. Saya ulangi, tidak ada tenggang waktunya dan tidak berpengaruh terhadap karir guru ke depan. Tapi ketika teman-teman mengakses fitur-fitur itu yang tidak wajib, maka itu bisa menambah kreativitas teman-teman, bisa menambah motivasi teman-teman, bisa menambah profesionalisme teman-teman. Karena di fitur pelatihan mandiri itu teman-teman ya,
itu disediakan banyak sekali topik-topik yang bisa teman-teman kunjungi untuk meningkatkan kinerja kita sebagai seorang guru, seorang tenaga pengajar, tenaga pendidik, teman-teman ya. Nah, kita bisa memahami terkait dengan kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar. Kemudian teman-teman bisa memahami terkait dengan asesmen, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu dan lain-lain sebagainya. Itu kan tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam mengembangkan yang namanya KOSP atau kurikulum operasional sekolah, atau kita kenal dengan istilah kurikulum merdeka. Logikanya kan seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian pada saat teman-teman mengerjakan yang namanya pelatihan mandiri, itu tidak ada batas waktunya teman-teman, dan itu tidak diwajibkan. Kalau ada waktu bisa dikerja, kalau tidak ada waktu mau gimana lagi teman-teman. Kemudian pelatihan mandiri yang ada di PMM itu bisa teman-teman kerjakan di luar jam mengajar teman-teman. Di luar jam dinas teman-teman bisa kerjakan bersama dengan kepala sekolah, bersama dengan guru-guru. Misalkan pulang sekolah, kan ada komunitas belajar. Ada komunitas belajar yang dibangun, dibentuk di sekolah, itu dimanfaatkan. Dan menurut edaran saya tahu bahwa komunitas belajar itu bisa dimanfaatkan setelah anak-anak kita pulang sekolah teman-teman ya. Misalkan anak kita itu, siswa-siswa kita itu pulang sekolah jam 1 misalkan. Nah, di jam 1 itu kita bisa ambil sekitar 20-30 menit mengembangkan komunitas belajar yang dipimpin oleh kepala sekolah. Nah, disitulah kita bisa membahas terkait dengan pelatihan mandiri. Jadi sama sekali tidak membebani guru, sama sekali tidak membebani guru sebagai tenaga pendidik. Malahan itu bisa mengembangkan kreativitas dan potensi teman-teman sebagai seorang guru di tahun 2024 ini. Ini adalah analisis saya pribadi berdasarkan pengalaman saya mengikuti PMM yang ada di sini teman-teman ya. Logikanya kan seperti itu ya. Intinya seperti itu. Kemudian di sini kan diperkuat juga teman-teman ya. Di sini diperkuat di di surat edaran dari Kemdikbudristek bernomor 0559 BB1GT 0200 2024. Di sini diberitakan bahwasanya sistem aplikasi platform Merdeka Mengajar itu merupakan alat bantu yang disediakan bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi secara berkelanjutan. Sebagai alat bantu, fitur-fitur dalam PMM seperti pelatihan mandiri, kemudian refleksi kompetensi, bukti karya, dan komunitas tidak bersifat wajib. Jelas di sini sudah ditekankan oleh Kemendikbudristek bahwa tidak bersifat wajib dan tidak memiliki tenggat waktu dan bukan merupakan pekerjaan administrasi tambahan bagi guru maupun kepala sekolah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya PMM itu dikembangkan untuk meningkatkan profesionalisme dari seorang guru. Jadi teman-teman jangan salah kaprah dulu. Kemudian kita balik lagi di sini bahwasanya untuk pengolahan kinerja itu tidak semata-mata hanya mengikuti webinar saja atau mengikuti semacam pelatihan mandiri saja yang akan menopang nilai teman-teman di pengolahan kinerja nanti. Itu cuma pengembang kompetensi. Yang utama itu adalah teman-teman mengajar seperti biasa. Nah, itulah yang akan menjadi penilaian utama di pengelolaan kinerja. Teman-teman mengajar di kelas seperti biasa, karena itu akan dinilai oleh kepala sekolah melalui melalui namanya observasi. Jadi teman-teman harus paham bahwa pengelolaan kinerja itu tidak harus berburu sertifikat, tapi yang harus teman-teman lakukan adalah mengajar seperti biasa, meningkatkan profesionalisme di kelas, mengembangkan potensi anak-anak kita. Kan logikanya kan seperti itu ya, karena yang akan melakukan penilaian itu adalah kepala sekolah. Jadi bukan semata-mata mengikuti webinar, karena webinar itu bisa diikuti di luar sekolah. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian di sini dikatakan ya, di salah satu website ya, di Kompas ID, di sini dikatakan bahwasanya Kemendikbudristek mengklaim bahwa platform Merdeka Mengajar itu tidak membebani guru. Nah, di sini kita bisa melihat secara mendetail ya bahwasanya Kemendikbudristek itu menyatakan bahwa platform Merdeka Mengajar atau PMM itu tidak bertujuan untuk menambah beban administrasi guru, yang mana aplikasi alat bantu guru ini bisa digunakan untuk mengajar para murid dan tentunya bersifat tidak wajib. Nah, jelas sekali ya dikatakan di sini bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan platform Merdeka Mengajar atau istilahnya dengan PMM tidak bertujuan untuk menambah beban administrasi guru. Aplikasi ini adalah alat bantu
yang guru bisa gunakan untuk mengajar para murid dan bersifat tidak wajib. Nah, kita bahas dulu apa itu, kenapa Kemendikbudristek mengatakan bahwa PMM itu adalah aplikasi alat bantu yang bisa digunakan untuk mengajar para murid. Kita buka lagi aplikasinya. Jadi admin di sini bukan sekedar ngomong, tapi kita langsung buka saja aplikasinya. Kita buka teman-teman ya. Nah, ini saya punya aplikasi ya, aplikasi PMM. Nah, ini teman-teman ya, kalau di sini kan Kemendikbudristek bilang seperti ini ya. Kemendikbudristek bilang PMM itu adalah aplikasi alat bantu. Ya, aplikasi alat bantu. Nah, buktinya di sini. Nah, ini ada mengajar ya, ada tulisan mengajar. Jadi ketika misalkan teman-teman butuh perangkat mengajar, teman-teman bisa dapatkan di sini. Sisa diklik saja. Maka teman-teman bisa mendapatkan modul ajar, bahan ajar, buku dan modul project. Bayangkan teman-teman ya, bayangkan teman-teman bisa mendapatkan RPP, bisa mendapatkan modul project, buku. Bahkan buku teman-teman bisa dapatkan di sini secara gratis. Tinggal dipilih bukunya, misalkan umum. Nah, ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan seterusnya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak akan kekurangan materi ajar di kelas. Kemudian bahan ajar, di sini teman-teman juga bisa pilih bahan ajarnya. Teman-teman sisa pilih umum, SMK, SLB, atau kesetaraan, misalkan umum. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu, tidak membebani guru dan malahan itu sebenarnya bisa meningkatkan profesionalisme guru. Tergantung dari kita menanggapi bagaimana ya, setuju atau tidak dihapus teman-teman ya. Oke, silakan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.